Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Untuk tugas yang beberapa minggu lalu, gimana teman-teman sudah mengumpulkan semua belum? Laporan praktikum ya? Ada yang belum? Hanya 4 kelompok kalau nggak salah ya. Jadi saya harapkan semuanya sudah mengumpulkan. Soalnya kemarin tuh sempat saya cek ada beberapa yang belum. Saya harapkan segera mengumpulkan untuk yang belum gitu ya teman-teman. Apakah ada kendala sih untuk mengerjakan laporan praktikumnya? Ada kendala enggak teman-teman? Maria mungkin? Maria Novrianti untuk mengerjakan laporan praktikumnya ada kendala? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya, kemarin setelah praktikum kemudian kalian kan agak lama ya untuk nunggu apa namanya seperti pengovenan kayak itu, pengovenan tanahnya. Itu kira-kira sampai berapa lama untuk nunggunya? Irin mungkin? Kemarin sekitar Hmm. oven yang pertama itu, Bu, yang Hmm. untuk itu, Bu, waktu tanahnya masih baru diambil di oven, Ya. sekitar 30 menitan lebih kayaknya, Bu. Harinya, Irin? Kalau harinya, kami kemarin ada berapa hari ya sampai tanahnya Benar-benar kering? ya. 6 hari, 6 hari, Bu. Oke, oh Revina ya, 6 hari ya. Oke, baik. Ya, berarti sekitar 6 hari kan sebenarnya sudah selesai ya, dan saya juga sudah memberi waktu 2 minggu. Saya rasa ya bisalah teman-teman untuk kerjakan ya. Oke, jadi kemarin sudah disepakati bahwasanya ada laporan untuk apa namanya videonya juga. Teman-teman sudah mengerjakan juga kan ya? Soalnya beberapa kemarin saya lihat cuma apa namanya baru laporan, mungkin kelupaan nggak ngunggah bagaimana. Nggak apa-apa. Jadi memang sayanya juga yang salah. Jadi kemarin kan saya sudah ngomong bahwasanya habis habis UTS saya akan memberi pelaporan setengah semester itu untuk absennya kalian sama tugas-tugas yang sudah masuk seperti apa. Cuma sampai sekarang saya belum selesai untuk mengerjakan, baru separuh karena masih ada kegiatan. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti saya selesaikan insya Allah dalam minggu ini. Nanti teman-teman coba cek, kiranya kalau ada yang kurang atau absennya juga kurang, silahkan nanti langsung hubungi saya, enggak apa-apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin saya sudah mengunggah juga materi terkait jaring-jaring aliran. Semoga teman-teman sudah mengunggah dan mempelajarinya. Jadi memang untuk mekanika tanah ini yang ngajar itu nggak cuma saya, tapi ada Bu Kiki dan Pak Danang. Jadi kami saling berbagi gitu ya. Jadi berbagi materi pelajaran dan juga saat praktikum juga berbarengan gitu. Jadi nggak kepisah sendiri-sendiri, nggak bingung gitu nantinya. Apa namanya untuk pelaksanaannya. Jadi untuk media-media juga hampir sama punya saya dan juga punya Bu Kiki. Nah kebetulan ini kemarin pembahasan yang saya unggah itu salah satunya punyanya Bu Kiki kayak gitu. Nah, untuk teman-teman terkait materi yang sudah saya unggah kemarin, kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Ada yang bingung enggak kira-kira? Apakah saya perlu mengulang untuk videonya aja? Bagaimana? Sponsornya banyak ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kemarin saya sudah mengunggah materinya. Hanya saja mungkin beberapa teman-teman belum itu ya melihat kemungkinan. Ini saya share screen aja terkait materi kemarin sambil kita belajar lagi. Nah, intinya jaring-jaring aliran ini itu berkaitan dengan bendung ya nantinya ya teman-teman. Bendungan. Jadi suatu bendungan itu ada namanya jaring-jaring aliran. Ini kasarannya untuk meredam arus kayak gitu teman-teman. Ini juga nanti jaring-jaring aliran itu berguna untuk
perhitungan dinding si bendungannya seperti itu. Nah, ini berhubung teman-teman saya bahas bendungan ya, ini mumpung teman-teman ada di Malang kebanyakan. Nah, saya harapkan main ke bendungan yang ada di perbatasan antara Malang sama Blitar. Ke Silorejo sendiri bisa di daerah setelah Batu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Baik, saya mulai lagi. Jadi di Malang sendiri itu ada bendungan, salah satunya di Silorejo sendiri. Oh itu waduk ya, kalau untuk bendungannya yang lebih jelas itu di perbatasan antara Malang sama Blitar, namanya Waduk Karangkates, kayak gitu teman-teman. Nah, perhitungan jaring-jaring aliran sendiri itu diaplikasikan ke sana ranahnya nanti. Sambil nanti teman-teman juga dapat materi tentang keairan ya, jika teman-teman berminat untuk mengambil fokus studi sipilnya di bidang keairan, boleh nanti silakan lebih memperdalam terkait perhitungannya di keairan itu sendiri. Sipil sendiri itu kan banyak bidangnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengennya ke keairan kah atau ke transportasi atau ke struktur gitu, alangkah lebih baiknya mulai sekarang itu sudah dimantepkan ya mau ngambilnya apa, jadi nanti nggak bingung untuk menyusun skripsi, kemudian membuat judul-judulnya kayak gitu. Jadi mantapnya di mana, silakan dimantapkan mulai sekarang. Teman-teman maunya sipil apa kayak gitu. Karena nanti kalau mau melanjutkan ke magister sendiri, enggak ada jurusan teknik sipil gitu, enggak ada. Nantinya akan ada struktur atau manajemen transportasi, rekayasa transportasi, atau kalau ke ekonominya tuh lebih ke apa sih ya namanya ya, lupa saya. Itu manajemen kayak gitu. Terus kemudian manajemennya, tapi manajemen yang berbau sipil ya teman-teman ya. Enggak kok manajemen ke lebih ke keuangan, ke ekonomi enggak. Tapi nanti yang berbau sipil itu ada. Terus kemudian ada juga nanti ke geotekniknya, itu geoteknik itu membahas terkait tentang tanah kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang saya sarankan, mumpung masih di semester 5 kan ini ya. Nah, itu mantepkan kalian maunya ngambil sipil apa kayak gitu. Oke, jadi jaring-jaring aliran ini itu atau biasa disebut dengan flow net. Ini nanti niatnya untuk mengurangi tekanan air yang dipergunakan untuk membuat suatu bendungan itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah saya jelaskan untuk hitungannya. Nantinya teman-teman akan bertemu dengan grafik. Grafik ini sangat membantu untuk penentuan nilainya ya, hasilnya. Nah, sama halnya dengan hitungan yang sebelum-sebelumnya, hitungan mekanika tanah sendiri itu berbentukan grafik. Jadi harus lebih jeli ya nantinya kalau misalkan ngitung, karena pakai kira-kira. Jadi kalau kira-kira itu kalau kurang itu nantinya bisa kurang kuat, tapi kalau terlalu berlebihan nantinya boros. Kalau misalkan dihubungkan dengan estimasi biaya. Jadi harus pinter-pinter, pandai-pandai untuk menentukan pasnya di mana untuk seperti ini hitungan kayak gini. Kan ini kayak gini ya, di 0,4 lebih sedikit, tapi kalau di tengah-tengahnya kan sudah 0,5. Jadi harus teliti lagi untuk misalkan menentukannya gitu. Saya sarankan kayak gitu. Karena kalau tidak terbiasa teliti nantinya untuk dikaitkan ke estimasi biayanya agak susah. Oke, saya langsung bahas ke contoh soalnya dengan berbantukan video ya teman-teman ya. Bentar, saya share dulu untuk videonya. Oke, saya share screen aja. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan teman-teman videonya?
Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kelihatan, Ibu. Iya. Terdengar ya suaranya ya? Tidak ada suara, Ibu. Oke, bentar. Suaranya nggak kedengeran? Iya, Ibu. Tapi Kedengeran, gambarnya ada. Gambarnya ada, Ibu, tapi suaranya tidak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Oke, baik. Jadi ini gimana ya? Soalnya untuk video sendiri kok nggak bisa. Share sound. Oke, baik. Ini deh sepertinya. Oke, saya mulai lagi. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Belum, Bu. Belum. Oke, Sudah, Ibu. baik. Udah, Bu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. 0,44. Nah, di sini. Di soal untuk nilai S dan T sudah diketahui, nilai H diketahui, nilai K diketahui. S per T itu S-nya 6, T-nya 10. Jadi 6 per 10 adalah 0,6. Lihat di grafik yang di bawah. Ada 0 sampai 1, 0,6. Ini tarik ke atas, ketemu dengan grafiknya ini. Nah, kemudian tarik ke kiri. Di sini ketemulah angka 0,44. Nah, ini 0,4, ini 0,6. Jadi garis ini ada di 0,44. Sehingga nilai Hi per KH-nya didapatkan 0,44. Jadi Hi-nya adalah 0,44 kali K kali H. Demikian. Kemudian untuk soal nomor 2. Dari mana dapat nilai Hi per KH 0,46? Itu sama, hampir sama dengan tadi. Tapi untuk grafik tak berdimensi di bendungan, itu ada 4 garisnya. Garis 1, S per T setengah, B per T setengah. Garis yang kedua ini adalah S per T setengah dan B per T seperempat. Garis yang ketiga adalah S per T setengah dan B per T, S per T seperempat dan B per T setengah. Garis yang terakhir S per T sepertiga dan B per T seperempat. Nah, di sini soalnya diketahui H1 dan H2. H1 adalah tinggi muka air di hulu, H2 tinggi muka air di hilir. H itu adalah beda antara H1 dan H2. Jadi tetap pakai H. Perhatikan contoh soalnya. Jadi hanya adalah H1 min H2, 5 min 2, ketemu 3 meter. B-nya 8 meter, B besar. Sehingga B kecilnya adalah 8 per 2, 4 meter. Sehingga di sini X per B ketemu seperempat. Dari X-nya 1, B-nya 4. Dari X per B kita tarik ke atas. Ketemu grafik yang mana? Kita cek dulu. S per T-nya. S-nya 8, T-nya 16. Jadi S per T-nya adalah setengah. B kecil per T, B kecilnya 4, T-nya 16. Jadi B per T adalah 4 per 16 sama dengan seperempat. Ketemu seperempat. Jadi S per T setengah, B per T seperempat. Yang pertama bukan, karena S per T setengah dan B per T setengah. Jadi ketemu dengan grafik kedua, S per T setengah dan B per T seperempat. Dari 0,25 kita tarik ke atas, ketemu dengan grafik kedua ditarik ke kiri. Ketemu nilai Hi per KH-nya adalah 0,46. Dari mana? Karena ini 0,4, ini 0,5. Jadi garis di sini adalah 0,46. Sehingga nilai Hi-nya bisa diperoleh. Oke. Dengar? Tadi ya? Suaranya masuk enggak tadi? Suaranya masih, Benar, Bu. gambarnya. Gambarnya enggak masuk. Ibu. Maaf, Blur, gimana? Bu. Gambarnya Gambar. Oke, Ibu. ya baik. Dari awal. Jadi saya bantu untuk yang di PDF-nya aja. Kan kemarin saya juga sudah mengunggah PDF juga. Ini hanya penjelasan contoh soalnya. Oke. Kok jadi gini ya? Sebentar. Ini kelihatan nggak teman-teman? Oke. Kelihatan. Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Jadi untuk contoh soal, ini nanti kan ada soalnya ya, dan juga berupa gambar. Ini yang awal ya, sudah benar. Nah, diawali dari gambar ini, grafik. Nanti kalau teman-teman misalkan mengerjakan grafik, ini mencari nilai angka grafiknya, itu teman-teman harus melihat dari ini, angkanya
soalnya dulu. Kita cari dulu S per T aksen. Jadi ini caranya ya diperoleh dari ini apa namanya soalnya ya. Jadi 6/10 itu dapatnya 0,6. Silakan lihat di grafik. Kemudian tinggal ditarik garis ke atas, pertemukan dengan garis ini, garis yang membentuk apa ya ini ya, kurva ya, yang kurvanya ini. Jadi sampai mentok ke sini, kemudian tarik ke kiri. Nah, itu nanti adalah nilai Hi per KH kayak gitu. Nah, dapatnya kan dikira-kira tadi, saya ngomong dikira-kira tadi kan ya, dapatnya kira-kira adalah 0,44. Kemudian untuk nilai K dan H-nya tinggal dimasukkan. Oke, untuk soal yang kedua, kita nanti kan perlu menggunakan grafik ini. Nah, untuk grafik yang lebih jelas, teman-teman nanti bisa lihat di e-book yang sudah saya share, Mekanika Tanah, punyanya Bapak Hari Kristadi. Nanti silakan coba teman-teman lihat di situ juga. Ini grafiknya ada kok, teman-teman. Nah, untuk berkaitan dengan soalnya, sama yang sudah dijelaskan dengan Bu Kiki tadi, bahwasanya sesuai dengan soal ya, ini kan soalnya diketahui seperti ini. Kemudian untuk cara menghitungnya diawali dari kita harus tahu nilai H-nya dulu, nilai H1 dan H2. Di sini kan ada gambarnya ya, H1 letaknya di mana, kemudian H2 letaknya di mana. Pun juga dengan angkanya sudah diketahui dari soal, jadi tinggal menghitung, kemudian dapatnya adalah nilainya ada 3. Kemudian untuk nilai B ini dapatnya adalah 8 untuk B besar ya. Tapi kita perlu tahu nilai B kecilnya. B kecilnya adalah 8 dibagi dengan 2. Jadi dari gambar di sini nanti kelihatan. Ini ada rumusnya untuk B kecil itu mencarinya B besar dibagi dengan 2. Jadi 2 itu ketentuan ya. Kemudian kita harus tahu nilai X per B. Jadi untuk B-nya dapat, B kecilnya sudah dapatnya 4, jadi X per B adalah 1/4, karena nilai X adalah di sini diketahui 1. Untuk S per T, kita perlu tahu dari hitungannya ini ya, S per T ya. Ya, jadi S-nya adalah 8, kemudian untuk T-nya adalah 16. Kita perlu mencari lebih nilai yang lebih kecilnya. S per T adalah 8/16. Ini kalau diperkecil dapatnya kan setengah. Untuk B per T, B kecilnya tadi dapatnya 4, kemudian T besarnya adalah 16, kalau dikecilkan adalah 1/4. Nah, dari keduanya ini kita perlu mengkaitkan dengan grafik Hi per KH. Jadi grafiknya agak beda dengan yang contoh soal yang sebelumnya. Kita perlu tahu dulu nilainya. S per T kita cari, di sini kan butuhnya setengah, kemudian untuk B per T kita cari yang 1/4. Jadi nanti sesuai dengan garis yang ini ya teman-teman ya. Nah kemudian kita tinggal menyesuaikan untuk tarikan garisnya dengan cara kita perlu tahu dulu nilai dari ini keduanya Hi per KH ini ya. Dari di sini kita tinggal tarik garisnya dari bawah ya, dari bawah kita tarik garis, kemudian kita bawa ke kiri. Terus selanjutnya tinggal sudah diperoleh ya, nilainya 0,4 seperti itu. Ya, sudah tinggal seperti itu aja. Kemudian tinggal dimasukkan ke nilai Hi, untuk mencari Hi. Jadi diperoleh di sini adalah 0,46 dikali dengan K dikali dengan H. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan contoh soal? Silakan. Silakan untuk contoh soal. Peserta kelas saya itu kayaknya anaknya 26-an deh, tapi kok setiap kali datang kok cuma 15 anak ini ya. Saya takutnya mereka nggak tahu kalau ada kelas mekanika tanah. Ikut grup WA semua nggak sih? Hai teman-teman. Ikut, Bu. Ikut ya, tapi kok seringnya yang datang cuma ini aja gitu. Padahal anaknya sampai 25 apa 26 gitu loh. Ya, semoga nanti nggak missing ya. Jadi nanti makanya ini tujuannya
saya juga akan memflorkan absen sama tugas-tugas yang belum itu. Jadi usahakan teman-teman ngecek. Nanti kalau ada kurang tugasnya, silakan langsung diunggah di Google Classroom, atau kurang absennya silakan WA saya kayak gitu. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal, bahwasanya kalau untuk pertemuan Zoom yang saya gunakan nanti pertemuan Zoom loh ya, untuk absen loh ya. Ya kan, di awal saya bilang gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tetap absen lewat Google Form, tapi ya enggak saya terima karena di Zoom enggak ada kayak gitu. Yo, gitu yo. Di awal saya sudah ngomong kan ya. Ya, Bu. Jangan-jangan Iya, Bu. teman-teman Ya, Bu. enggak connect. Oh iya, wes kayak gitu. Udah tahu enggak gitu ya Ya, berarti. Bu. Oke, silakan balik lagi ke materi. Ada yang ditanyakan terkait materi tadi? Yuk, silakan. Nggak ada? Oke, baik. Berarti sudah paham ya. Oke, mungkin lebih baik saya berikan soal evaluasi. Memang saya belum munggah untuk soal evaluasinya. Itu hanya berupa masih berupa absen kalau nggak salah yang saya unggah. Nanti saya unggah menyusul soal evaluasinya, nanti silakan dikerjakan, dicoba. Jadi sepemahamannya kalian itu sampai di mana. Jadi nanti kalian bisa ngukur dengan adanya soal evaluasi tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan lagi. Kalau misalkan ada yang masih bingung terkait soal nantinya yang saya unggah, silakan teman-teman WA di grup ya, biar teman-teman yang lain yang nggak tanya juga biar bisa tahu bahasan kita apa. Itu ya. Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Bu. Ya, Selamat siang. sehat selalu ya. Ibu.